Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik semuanya ya. Nah, gimana? Belajar hari ini gimana? Ada kendala kira-kira? Enggak ya? Ya, sehingga diharapkan nanti seluruh materi yang kalian serap nanti bisa berguna seperti itu ya. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Biasanya siapa di sini? Oke, silakan. Attention. Ready up. Before I study, let's pray in your heart begin. Okay, now. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya. Pertama kita tetap bersyukur ya pada Allah ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna, bermanfaat ke depannya ya, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari pelajaran yang kita serap itu bisa kita gunakan nanti seperti itu. Oke ya, sip. Maka dari itu kita mulai materi kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada kendala, tidak ada masalah ya hari ini. Namun sebelumnya di sini kita cek dulu ya, kita cek dulu kehadiran kita. Kira-kira saya lihat di sini itu kayak lengkap semuanya ya. Jadi nggak perlu kita bacakan absennya, lengkap semua kayaknya di sini. Nah, baiklah Anda semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai desain grafis ya. Maka dari itu kita lihat dulu desain grafis itu sendiri apa ya. Nah, baiklah, kira-kira pernah mendengar nggak istilah dalam desain grafis? Hah? Pernah mendengar istilah desain grafis? Pernah? Nah, kira-kira desain grafis itu sendiri apa? Buat logo lah. Bikin logo, apa lagi? Bikin poster, bikin spanduk. Oke ya. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari desain grafis. Nah, sekarang kita lihat ya di slide kita. Jadi sebelum kita lihat isi dalamnya, apa yang akan kita capai di sini? Ya, di sini kita akan belajar bagaimana menerapkan ya. Ini adalah KD kita. Bagaimana kita menerapkan penggabungan gambar dan teks di dalam aplikasi Corel Draw nanti berbasis vektor gitu ya. Lalu materi yang akan kita capai sekarang adalah dasar-dasarnya, nanti kita ulas ya. Nanti kemudian ada prinsip-prinsipnya, penerapan dasar, kemudian membuat logonya bagaimana, seperti itu ke depannya. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa kita capai hari ini, insyaallah ya. Oke, nah ini adalah cakupan materi yang akan kita tuntaskan hari ini, mudah-mudahan bisa seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari bagaimana membuatnya, walaupun tidak mirip-mirip seperti ini, gitu ya kan? Nah, ini adalah sebagai contoh. Nah, gitu. Kira-kira bagaimana? Dari 3 gambar yang saya sediakan ini, kira-kira bagaimana bentuknya nih? Menandakan apa ini? Sebagai apa itu? Label nama pemilik. Itu adalah labelnya, menandakan siapa pemiliknya, apa isinya, kandungannya, seperti itu ya kan? Jadi ada di dalam label gitu kan. Kan di sana kita lihat ada misalnya halal ya, kemudian higienis segala macam. Di situ dibuatkan, ya kan? Oke. Nah, ini adalah sebagai contoh saja ya. Sekarang kita lihat ya. Nanti hari ini ya kita akan buatnya seperti ini ya. Kita akan buatnya seperti ini. Wih, susah sekali Ustadz, ya kan? Jangan pikirkan susahnya. Ini kalau kita lihat memang agak susah, tapi kalau kita pelajari pasti mudah seperti itu ya. Oke, nah ini ya. Tadi ada yang mengatakan bahwasanya desain grafis itu apa tadi?
tempat bikin logo, bikin spanduk, bikin poster segala macam. Nah, secara garis besar desain grafis itu adalah sebuah proses komunikasi, ya kan? Oke. Seseorang dari gambar yang kita lihat tadi, seseorang itu dia bisa membaca, oh ini loh maksudnya, kayak gitu ya kan? Oh kita bikin logo seperti yang tadi misalnya gitu ya kan? Oh ternyata isinya begini gitu kan? Itu namanya visual, komunikasi visual kayak gitu, ya kan? Nah kemudian apa? Nanti di situ ada tipografi, fotografi, ada ilustrasi, gitu kan? Sehingga nanti ada sebuah pesan, ya. Ada pesan nanti yang disampaikan di situ. Bagaimana? Ya, oke. Kalau yang tadi bagaimana? Makna yang tadi bagaimana? Nggak salah, ya kan? Itu adalah akhir dari proses desainnya, ya kan? Nggak masalah, ya kan? Oke ya, kita tidak akan lihat lebih dalam lagi. Itu adalah penjelasan secara umum saja. Kita lihat dulu, kita nggak usah panjang-panjang di sini, ya. Nah ini adalah sebuah apa yang kita pelajari sekarang ini adalah yang berbasis vektor seperti itu, ya kan? Nah ini adalah vektor ini, ya. Apa kelebihannya, ya seperti itu, dan apa kekurangannya, ya kan? Oke, silakan nanti dipelajari di sini, ya. Tapi jangan selalu melihat kekurangan, ya kan? Pikirkanlah manfaatnya apa, gitu kan? Manfaatnya apa gitu. Kemudian, nah ini, ya proyeknya, ya proyeknya. Nanti Ananda ini nanti akan Ustaz bagi menjadi tiga kelompok. Maka nanti masing-masing kelompok itu akan memilih salah satu ini. Nah, gitu ya. Akan memilih salah satu di antara yang ini. Kayak gitu, ya. Nanti kan kita bagi gitu ya, kan kita bagi. Tapi nanti walaupun yang mengerjakan satu-satu, ya, hasilnya nanti akan dirangkum menjadi satu. Mana yang paling bagus di antara per kelompok itu. Itu nanti akan kita kirimkan melalui tugas gitu ya. Nanti di dalam apa? Di dalam mengerjakan ini ya, nanti ada semacam apa namanya? Semacam lembar kerja yang harus diisi gitu ya. Yang harus diisi oleh masing-masing kelompok, ya kan? Nah, nanti setelah selesai nanti masing-masing kelompok ini nanti akan mengisi lembar kerja ini ya, apa kendalanya, kemudian apa namanya, apa masalah yang timbul, itu nanti akan kita presentasikan setiap kelompok, ya kan? Nah, di sini ada pertanyaan yang harus diisi. Nah, tujuannya apa? Dengan mengisi ini, dengan majunya per kelompok, maka nanti masing-masing kelompok nanti akan saling berargumentasi, ya. Akan saling berargumentasi di dalam menyampaikan pendapatnya. Nah seperti itu, itulah yang dikatakan dengan diskusi seperti itu ya. Oke, ini nanti akan saya bagikan di saat di sela-sela kalian praktek nanti. Oke ya, kita buka Corel dulu ya. Nah ini Corelnya di sini. Nah oke ya, kita harus menentukan tentukan ukuran, ya. Kemudian setelah menentukan ukuran, baru nanti kita mendesain. Nah, untuk mendesain ini ada beberapa ada beberapa syarat gambar yang harus kita penuhi, ya. Yang jelas di situ nanti ada warnanya yang sesuai, ya. Yang kedua nanti harus ada yang namanya unsur teks, ya. Kemudian harus ada di situ unsur gambar, ya. Nah, unsur gambar ini, ya, unsur gambar ini boleh terdiri daripada lingkaran, segi empat, segala macamnya itu boleh, gitu ya. Nah, jika sudah memenuhi syarat-syarat yang tiga ini, maka visual gambar kita akan mudah dibaca orang seperti itu ya. Oke, kita mulai. Oke ya, kita mulai.
apa kira-kira manfaat dari materi kita hari ini? Apa coba? Kira-kira apa manfaatnya materi kita hari ini? Kalau misalnya mau membuka usaha, kita mudah untuk membuat brand yang kita mau. Oke, itu brand itu artinya apa? Brand itu tuh ya semacam produk kita lah, gitu kan? Logo produk kita, ya. Kelompok 1 kira-kira apa manfaatnya ini? Kita bikin ini apa manfaatnya? Nah, ini yang penting, dapat mempromosikan produk kita, ya toh? Nah, ya. Tujuan daripada desain ini adalah untuk promosi. Kita bikin spanduk besar-besar di sana itu adalah untuk promosi supaya orang tahu, ya, tertarik. Makanya bikin logo itu, bikin desain itu harus semenarik mungkin, ya. Oke, demikian saja untuk materi kita hari ini, ya. Semoga bermanfaat, ya. Ketemu lagi di jadwal yang lain. Kita akhiri materi kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.